Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Gimana ya? Rasanya hati ini kayak senang banget, plong banget, bahagia banget. Kalau dengar kesaksian teman sahabatku Robert, kayak rasanya imanku ini kayak ikut diteguhkan, semakin dikuatkan gitu. Sukacita banget deh pokoknya. Ayo, Bapak, ngapain? Mulai. Senyum-senyum sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Padahal lo ada ibu lo Pak di rumah ini. Kok ya masih aja seneng ngomong sendiri tuh lo. Mbok ya ibu ini diajak ngomong, jangan senyum-senyum sendiri. Bu, ini loh Bu. Ini ibu gak lihat nampak dari wajah Bapak ini ungkapan rasa senang yang sangat senang, sangat bahagia, sangat sukacita loh Bu. Makanya Pak, kalau seneng itu dibagi-bagi. Bapak ini loh, emangnya ada apa sih Pak? Dapat untung besar lagi ya dari jualan kambingnya? Mesti Ya, pikirannya iya. mesti uang terus, harus untung terus, kan? itu. Sekali-kali loh Bu, kita itu mikir yang yang lebih jauh gitu loh Bu. Ojo mikir duniawi terus. Bapak ini kayak nggak paham wanita aja Pak. Ya itu emang bawaannya wanita Pak. Udah dari sononya pikirannya itu loh selalu uang. Nah mikir gimana kita itu mapan secara ekonomi. Iya, Wajar lah kalau ibu mikirnya itu uang terus gitu. Iya sih, emang bawaannya selalu uang melulu. Ya nggak sih? Iyalah, bayangin aja kalau nggak ada uang. Ya gimana ibu ini bisa dandan kayak gini. Ya meskipun usia ibu kan nggak muda lagi Pak, tapi ya harus merawat diri gitu loh Pak. Nah itu nggak gratis, butuh uang Pak. Bapak ini gimana? Sekarang Bapak paham Bu. Udah gak usah Ibu ngomong panjang lebar lagi. Tapi Bu ya, kali ini ada sesuatu yang jauh lebih penting dari uang, jauh lebih penting dari harta duniawi Bu. Emang apaan? Gini Bu, kemarin kan Bapak bertemu dengan Pak Robert. Ibu tahu kan Pak Robert, masih ingat kan? Pak itu loh, Robert. Yang rumahnya dekat pabrik tahu itu loh. Oh, Pak Robert yang kapan hari ketemu pas kita jalan-jalan sore di alun-alun itu tak Pak? Betul Oh, betul Bu. Kenapa? Nah kemarin itu Bapak ketemu dia. Kan ayahnya itu udah lama sakit. Biasalah sakit-sakit orang tua gitu. Nah pada saat ayahnya sakit, rupanya Pak Robert ini berdoa untuk ayahnya supaya ayahnya sehat dan membuka hati untuk Tuhan Yesus. Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Ya nggak tahu Pak, kan ibu nggak ada di saat kejadian. Ya. Ayo dong ibu tebak, kira-kira apa yang terjadi ayo? Ayahnya sembuh. Benar. Apalagi ayo? Apa ya? Ibu nggak tahu Itu ayah Pak Robert ternyata sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wah. Ajaib kan Bu ya? Ya ajaib Pak. Emang ada apa sama ayahnya Pak Robert itu Pak? Ini menurut Pak Robert Bu ya. Ayahnya itu kan termasuk keras hati. Ya pokoknya selalu merasa gak perlu Tuhan gitu loh. Bahkan ketika sakit, ayahnya ini gak mau didoakan. Katanya gini, udah cukup dengan obat-obatan dokter saja gitu. Padahal kita sebagai orang beriman kan harus berserah kepada Tuhan. Tapi ini memang beda Bu. Ya itulah manusia Pak. Kalau kita sehat, kita itu ngerasa gak butuh orang lain. Bahkan gak butuh sama yang namanya Tuhan, itu gak butuh. Betul. Tapi kalau lagi sakit,
biasanya kita ini malah mendekat sama Tuhan, Pak. Ya toh? Tapi kok beda ya? Sudah sakit, tetap aja ngerasa gak butuh Tuhan itu loh, kok bisa sih, Pak? Nah, itu dia, Bu. Itu loh, ayah Pak Robert itu selalu merasa percaya diri sendiri yang hebat dan mampu mengatasi semua dengan uang gitu loh, Bu. Makanya tadi Bapak bilang, jangan dikit-dikit uang melulu. Karena memang sih kita itu butuh uang, tapi ada hal yang tidak bisa diatasi dengan uang, Bu. Emang apa itu, Pak? Ibu nggak tahu? Nggak tahu? Ya keselamatan, Bu. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya ya. Itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan saja. Makanya Pak Robert itu sangat bahagia sekarang, Bu. Karena akhirnya bapaknya itu bersedia membuka hati dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, syukur ya, Pak ya. Iya, puji Tuhan. Berarti pergumulan Pak Robert selama ini sudah dijawab sama Tuhan. Benar, Bu. Karena ayah Pak Robert itu telah disadarkan bahwa ia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau memang benar manusia mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal, untuk apa Tuhan harus menjadi manusia, kemudian rela berkorban, mati, disalibkan demi menyelamatkan manusia berdosa ini, Bu? Iya ya, Pak ya. Namanya juga manusia, Pak. Kan selalu merasa dirinya itu mampu. Merasa diri itu gak pernah salah. Bahkan ketika sudah aktif dalam keagamaan, merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Gitu loh, Pak. Dengan pede mengklaim bahwa sorga itu miliknya. Oh gitu loh, Pak. Ada loh yang kayak gitu. Betul. Itu manusia itu seperti itu, Bu. Seakan-akan bisa mengatur Tuhan. Nah, iya. Bisa mengendalikan Tuhan. Padahal Tuhan itu yang maha kuasa, maha berdaulat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengatur Tuhan. Benar banget, Pak. Pak, ini loh, Ibu kok ada sedikit kegelisahan gitu ya, Pak ya? Apa sih? Emang apa sih, Pak, jaminan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang menerima Kristus? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini, Bu. Bentar ya, Bapak carikan dulu referensinya dalam kitab suci. Oke. Ini ada sabda yang bunyinya kayak gini, Bu. Gimana, Pak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sabda Yesus, Bu, untuk memberi kepastian terhadap kegelisahan para murid pada saat itu. Bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bentar, Pak. Maksudnya apa sih, Pak? Kalau Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup? Gini loh, Bu. Yesus itu jalan satu-satunya menuju ke tempat yang dicari-cari semua orang. Ibu tahu toh tempatnya apa? Sorga. Nah, kan semua orang kan harapannya masuk sorga. Betul banget, Bu. Nah, kalau mau ke sana, maka Yesuslah jalannya. Lah kalau kebenaran? Ya, kalau kebenaran artinya Yesus itu ya kebenaran itu. Kan banyak orang yang merasa sudah paham dengan kebenaran. Tapi kalau mereka pengen menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, yaitu hanya dalam Yesus Kristus itu, Bu. Oh, lah kalau hidup? Nah, itu kan maksudnya bahwa di dalam Yesus ada hidup. Yesus adalah sumber kehidupan yang bisa memberikan kehidupan sampai kepada kekekalan. Wah, luar biasa sekali nih, Pak. Makanya, Bu, mengapa Pak Robert itu bahagia banget? Ya karena gitu, sekarang ayahnya itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh iya ya, Pak ya. Ibu masih ingat kan sama sabda Tuhan yang selalu Ibu hafal itu loh? Ya jelas ingat loh, Pak. Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kuncinya itu, Bu. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak binasa atau dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal, atau bahasa mudanya itu masuk ke dalam sorga.
Jadi sebenarnya janji Tuhan itu ini ya Pak ya, yang diberikan bagi setiap orang yang bersedia membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus, yaitu nggak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Tepat sekali Bu. Ingat ya, bahwa ini yang bersabda adalah Tuhan sendiri loh Bu ya. Iya Pak. Mungkin kalau Bapak yang berjanji, ya pasti banyak melesetnya Bu. Ya memang. Tapi kalau Tuhan yang sudah berjanji, maka janjinya itu adalah iya dan amin. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, bersyukur loh Pak, setiap orang yang telah menjadi percaya karena kepercayaan mereka itu kan gak sia-sia. Wah, soalnya ada jaminan itu tadi loh ya Pak ya. Betul, tentu Bu. Karena ada sabda Tuhan yang bunyinya kayak gini. Gimana Pak? Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Dia? Maksudnya siapa itu Pak? Ya dia itu maksudnya adalah ya Tuhan Yesus Kristus itu Bu. Wah, luar biasa ini Pak. Makanya tadi Bapak kok senyum-senyum sendiri. Ibu pikir ada apa, lagi mikirin apa gitu. Ternyata ikut bahagia ya. Karena ayahnya Pak Robert telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, luar biasa ini Pak. Iya Bu, pastilah Bapak sebagai sahabatnya Pak Robert itu ikut berbahagia banget. Iya ya. Ikut merasakan kebahagiaan keluarga Pak Robert. Ya pastilah Pak. Karena sudah ada kepastian dalam hidup bahwa ya kapanpun Tuhan memanggil, kita semua sudah siap. Karena sudah berada dalam jalan yang benar itu tadi Bu. Iya ya Pak ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kebahagiaan orang-orang yang mati dalam Kristus gitu ya Pak ya. Tepat sekali Bu. Karena kita akan menerima secara sempurna penggenapan janji Tuhan Bu. Secara khusus mungkin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa ini Pak. Tapi ngomong-ngomong, kita ngobrolnya ini terlalu menarik kok Ibu jadi lupa buatin kopi Bapak ini. Tadi. Ya udah, Ibu buatin dulu ya Pak. Untung Bapak nggak singgung. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Sebentar ya Pak ya. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.